Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya lewat pujian penyembahan yang sudah kita lakukan sebentar tadi, kita semua sudah disegarkan. Bahkan kita sudah disemangati sehingga kita bisa lebih konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, mari kita tidak lama-lama, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Kita akan sharing firman Tuhan hari ini yang kita percaya adalah sumber segala yang terbaik bagi kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Buat saudara yang tidak bawa Alkitab, saudara boleh buka di HP saudara, tapi pastikan saudara lihat firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, saudara. Dengan cepat-cepat saya mau kita baca. Sama-sama kita baca. Buat saudara di sana, mari dalam hitungan yang ketiga dari judulnya dengan suara yang lantang kita baca. 1, 2, 3 ya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua, saudara. Apa yang kita dengar tadi adalah apa yang Yesus beritahu kepada banyak orang waktu itu dan termasuk murid-muridnya, saudara. Dan dia memberikan pengajaran demi pengajaran. Nah, dan di Matius pasal yang ke-7 ini Yesus memberitahu kita, menasehati kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya, pengikut-pengikutnya, tentunya yang sudah percaya kepada Yesus. Saudara, dikatakan di sana hal pengajaran sesat. Ya, ada pengajaran yang asli atau benar, tapi ada pengajaran yang sesat. Oleh karena itu saya berikan tema hari ini, karena kadang-kadang kita suka tema ya. Tema kita hari ini mengenal dengan benar, ya. Kita harus mengenal dengan benar. Nah, dikatakan di sana ayat yang ke-15, saudara, dia bilang begini, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Yesus berkata, hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Ada nabi yang benar, yang asli, tapi ada juga selalu yang palsu, saudara. Dalam kehidupan ini selalu ada yang asli, ada yang palsu. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Makanya judulnya di atas itu waspada, hati-hati gitu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi-nabi palsu itu nggak perlu kita undang, dia akan datang, saudara. Ini berbicara tentang pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah alias palsu. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka menyamar seperti domba. Kelihatan seperti asli, kelihatannya benar gitu, kelihatannya kalau kita nggak bijak, kalau kita nggak berhikmat, kalau kita tidak memiliki pemahaman dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan tentunya, saudara, maka kita tidak akan bisa membedakan mana pengajaran yang benar yang berasal dari Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, dan mana pengajaran yang bukan berasal dari Yesus. Dan Yesus mengajar kita, menasehati kita, memberitahu kita lewat perikop ini. Makanya dia berkata, waspada, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dia datang, saudara, memberikan pengajaran, memberikan arahan, nasihat dengan menyamar seperti domba. Kelihatan seperti domba, kelihatannya asli dan rohani.
Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara tahu serigala itu apalagi buas ya. Kerjanya itu membunuh saudara, membinasakan. Nah kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen harus hati-hati. Tidak sembarangan. Saudara, yang namanya mengenal dengan benar itu saudaraku, tidak sekedar tahu. Tidak sekedar kita lihat, oh ini kelihatannya baik, kelihatannya rohani. Bukan. Bisa saja itu palsu, tapi saya tidak sedang berkata orang itu palsu. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Yesus mengajar kita supaya kita berhati-hati, waspada, kenali dengan sungguh. Jangan cepat percaya dan ikut apa yang disampaikan dan diajarkan. Kita harus kembali kepada Alkitab, di mana di sana tertulis semua tentang kebenaran firman Tuhan yang pastinya tidak salah. Oleh karena itu perhatikan baik-baik pengajaran yang kita terima, ya. Pengajaran firman Tuhan tentunya. Perhatikan nasihat-nasihat yang kita terima. Apalagi sekarang banyak kita bisa menerima pengajaran di YouTube, banyak saudara, atau di mana-mana ya. Kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh saudara. Ini pengajaran yang diajarkan ini asli atau palsu ini? Ini benar atau salah ini? Artinya ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Yang disampaikan, yang diajarkan dan yang dipraktekkan dalam hidupnya ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Seturut sejalan enggak dengan kebenaran firman Tuhan? Yang kita pegang adalah Alkitab saya dan saudara. Jangan cepat terpengaruh. Jangan cepat percaya. Tetapi hati-hati, diselidiki. Makanya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus tahu firman Tuhan, harus baca firman Tuhan. Sehingga kalau ada pengajaran yang tidak seturut dengan firman, oh kita sudah tahu, oh ini gak seperti ini nih. Yesus bilang gak seperti ini. Yang Yesus bilangnya seperti ini, seperti ini. Karena ada tertulis di Alkitab kita. Oke, yang ayat yang ke-16 dikatakan begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buah itu bicara soal hasil ya saudaraku ya. Buah itu selalu berbicara soal hasil. Saudara kalau menanam sesuatu, pohon-pohon buah gitu atau tanaman apapun, biasanya kecuali bunga lah ya, yang kita harapkan dan nantikan dari apa yang kita tanam, apa yang kita usahakan itu hasil. Jadi Tuhan Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari hasil kehidupan, karakter, gaya hidup seseorang kita akan mengenal ini pengajaran berasal dari Tuhan Yesus atau dari Tuhan yang lain. Ini yang diajarkan, yang dipresentasikan dalam hidup orang ini berasal dari firman Allah yang benar atau bukan. Karena Alkitab tadi mencatat nabi-nabi palsu itu akan menyamar seperti domba, tetapi yang sesungguhnya adalah serigala yang buas. Oleh karena itu bukan sekedar baik. Firman Tuhan mengajar kita bukan sekedar orang itu baik, bukan sekedar orang itu manis sikapnya. Tidak saudara. Alkitab mengajar kita, memberitahu kita supaya kita bisa mengenal mana yang asli, mana yang palsu. Akhir-akhir zaman ini saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang belum tentu seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dari hasil hidup mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak saudara. Saudara, yang namanya pokok duri hasilnya buah duri, ya berduri-duri. Sama, saya akan buat pokok-pokok atau contoh ilustrasi yang ada di sekeliling kita. Misalkan nih, kalau pohon itu durian, buahnya ya buah durian. Kalau dimakan hasilnya ya rasanya rasa durian. Beda dengan jeruk. Misalkan nih kalau jeruk nipis kan masam ya. Kalau pokoknya pokok jeruk nipis, ya rasanya jeruk nipis itu ya asam. Orang kita kan tahu ini jeruk nipis gitu ya. Nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan, berbeda sekali. Saudara tahu kalau jeruk nipis itu semanis apapun kita buat, kita kasih pemanis, gula, madu atau apapun, kalau kita minum tetap ada rasa asamnya. Kenapa? Karena dia memang asam saudara. Nah ini ilustrasi. Tuhan bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Enggak mungkin saudara. Kalau seseorang itu pengajarannya berasal dari Tuhan Yesus, maka hidup orang itu mirip seperti Kristus. Amin. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Tapi kalau seseorang itu bukan Kristus, bukan firman Allah yang menjadi pedoman hidup mereka,
yang menjadi pegangan hidup mereka. Maka hidupnya bisa aja dia percaya Yesus, bisa aja dia orang Kristen, KTP-nya Kristen, mengaku pengikut Kristus, bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Tetapi kalau hidupnya tidak seturut dengan firman Tuhan, bukan berarti sempurna, karena yang sempurna itu cuma Yesus Kristus. Tapi kalau hidupnya jauh, karakternya jauh, karakternya, gaya hidupnya, cara bicaranya, cara kerjanya, semuanya berbeda dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Alkitab saya dan saudara, maka itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah ayat 17 dikatakan begini. Karena ayat 16 tadi dia bilang gini, nggak mungkin buah pokok duri menghasilkan buah ara, nggak mungkin, ya mustahil. Ya, ayat 17 dia bilang ini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu baik atau benar, maka buahnya juga baik, hasilnya juga baik dan benar. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu memang sudah begitu normalnya, alaminya ya begitu, saudara. Seperti pokok durian tadi. Kalau pokok itu pokok durian, buahnya pasti buah durian. Kalau dimakan rasanya rasa durian. Saudara pasti tahu rasa durian bagaimana. Beda dengan kalau jeruk nipis atau rambutan dengan nanas atau dan sebagainya. Beda, saudara. Sehingga kita bisa membedakan. Waktu kita makan durian, oh ini durian nih. Kalau kita nggak lihat kulitnya. Kalau kita makan rambutan, kita tahu, oh ini rambutan. Langsung kita bisa bayangkan, oh pokoknya pokok rambutan. Ayat yang seterusnya, saudara, mari kita melihat. Dia bilang begini. Perhatikan ya. Tidak mungkin, ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nggak mungkin. Itu saja diulangi Tuhan, soal pengajaran tentang kepercayaan dan tentang kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu mustahil, nggak mungkin. Seperti gelap dan terang nggak pernah bisa sama. Ya gelap-gelap, terang-terang. Yang benar-benar. Yang dosa, yang salah ya tetap dosa dan salah, saudara. Manis dan pahit nggak pernah bisa sama. Rasanya bisa dibedakan. Demikian dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita bersumber kepada Kristus, yang kitab Yohanes 15 berkata bahwa Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar atau yang baik. Kamu ranting-rantingnya. Dari ranting akan keluar buah, saudara. Iya. Kalau kita bersumber kepada Kristus, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan, kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, berarti kita percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah di mana Yesus tertulis di sana. Maka kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, yaitu serupa dengan Kristus. Cara pikir kita, cara bicara kita, cara kita bekerja berkarya, cara kita berbisnis, gaya hidup kita, karakter kita, keinginan, kerinduan kita, saudara, itu searah, sejalan dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab saya dan saudara. Amin, saudaraku. Makanya kalau kita bersumber kepada Kristus, percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat hidup kita, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka gaya hidup kita, paradigma kita, sifat-sifat kita itu serupa dengan firman Allah. Tidak bisa kita percaya kepada Yesus, berharap kepada Yesus, mencintai firman Tuhan, percaya kepada firman Allah, baru hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Gak ada. Yesus bilang, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya kalau pohon itu baik, kalau pohon itu benar, kalau sumber itu benar dan baik, kalau kita bersumber kepada Allah di dalam Yesus, kalau kita percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab kita, maka hidup kita selaras, seturut dengan firman Tuhan. Amin. Enggak mungkin tidak. Itu kata Yesus, kata firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dan memperhatikan. Ini asli itu benar, ini berasal dari Tuhan atau tidak. Nanti kita akan lihat. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh mata. Perlu diselidiki, perlu diperhatikan, gitu ya. Ayat 19 dia bilang begini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sekali lagi, setiap pohon atau setiap pengajaran yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini berbicara soal akhir hayat hidup kita. Setiap pengajaran
yang tidak menghasilkan yang benar, kita nggak perlu bahas terlalu dalam. Itu pasti akan ditebang, dibuang ke dalam api, alias keluar dari hadirat Tuhan. Tidak akan menerima kehidupan yang kekal, tidak akan menerima keselamatan yang Yesus janjikan, yang Yesus sudah anugerahkan, saudara. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik atau yang benar pasti ditebang. Yesus yang ngomong, saudara, ya, bukan saya. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari kita buka Lukas pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang ke-9 saya bacakan buat kita semuanya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau pohon pokok katanya itu berbicara soal sumber kehidupan kita, berbicara soal kepada siapa kita percaya, berbicara kepada pengajaran apa yang kita terima dalam hidup ini. Karena setiap manusia pasti memiliki pengajaran, setiap manusia akan memiliki sebuah kepercayaan. Nah, Yesus ngomong, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ini baik maksudnya benar ya saudara, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Ayat yang ke-11 Yesus bilang begini, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, baiklah ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya kehidupan yang Tuhan ajarkan, cara hidup yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai umat ciptaannya, pengikutnya, ya, anak-anaknya yang dia sudah tebus, saudara, bahwa kita harus punya yang namanya kasih, kepedulian satu dengan yang lain. Kita harus punya yang namanya kasih. Selalu saya kasih tahu bahwa kasih adalah tanda pertama bahwa kita milik Kristus Yesus Tuhan. Keberadaan kasih dalam hidup kita adalah tanda pertama bahwa kita milik Yesus, bahwa Yesus ada dalam diri kita, bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kalau kasih itu tidak ada, saudara, maka dipertanyakan siapa yang ada di dalam kita, siapa yang bertahta dalam hati kita, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes dan kitab 1, 2, dan 3 Yohanes, itu berbicara banyak tentang kasih dan mengasihi. Yang Tuhan ajarkan bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Sebagai tanda bahwa kita sudah lahir baru atau percaya Yesus adalah memiliki sifat atau ciri sebuah kasih yang dipresentasikan dalam kehidupan kita masing-masing dari hari ke hari sampai Tuhan menjemput saya dan saudara. Oleh karena itu, beberapa minggu kemarin saya sampaikan firman Tuhan yang melalui Amsal dikatakan, janganlah kasih itu menjauh atau meninggalkan engkau. Tidak boleh. Kapan kasih itu, cinta yang berasal dari Kristus itu hilang dari hidup kita, maka secara tidak langsung tanpa kita sadari kita sedang kehilangan kerajaan sorga dalam hidup kita. Kita sedang kehilangan kehidupan Kristus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Nah, kita akan juga saudara dikatakan tadi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik atau yang benar pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-20 diulangi lagi, ayat yang ke-16 tadi saudara, ditekankan ya. Biasanya kalau 2 kali ditekankan itu penting. Perhatikan ayat 20, dia bilang begini. Jadi kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari hasil kehidupan seseorang lah kamu akan mengenal mereka. Apakah mereka ini pengikut Kristus sungguh-sungguh? Apakah mereka ini anak Tuhan sungguh-sungguh, hamba Tuhan sungguh-sungguh, pelayan Tuhan sungguh-sungguh, atau tidak, saudara? Dari gaya hidup mereka, dari karakter mereka, sifat-sifat yang keluar dari kehidupan kita, cara bicara kita, cara kita meresponi segala sesuatu, cara kita menanggapi segala sesuatu, termasuk cara berbicara, bertingkah laku, cara berpikir, cara kita berumah tangga, membangun rumah tangga, cara pacaran kita, mungkin cara berbisnis, cara bekerja kita, mungkin saudara akan kelihatan. Karena terang itu gak pernah bisa disembunyikan. Namanya terang itu dibawa kemana saja akan kelihatan. Apalagi dibawa ke tempat yang gelap, dia akan bersinar dan menerangi sekelilingnya. Itulah saya dan saudara. Itulah saya dan saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harus ada perbedaan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita melihat bagaimana kita tahu. Seperti yang firman Tuhan berkata, apakah kita berbuah? Bagaimana kita tahu apakah kita betul-betul memiliki Kristus dalam hidup kita? Atau bagaimana kita bisa tahu, melihat, memperhatikan
Apakah orang-orang yang di sekeliling kita? Mungkin dia hamba Tuhan kah levelnya, pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan, atau yang mengajarkan kita tentang firman Tuhan. Bagaimana kita tahu benar bahwa mereka ini mengajarkan pengajaran Tuhan? Mari kita melihat Galatia pasal yang kelima. Ini ayat yang tidak asing lagi buat kita, saudara. Galatia pasal yang kelima, sangat terkenal ayat ini. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26 saya akan bacakan dan saudara dengarkan saja. Dikatakan begini. Tetapi buah, perhatikan lagi sekali lagi buah. Tetapi buah roh, R-nya R besar, itu roh Tuhan, Roh Kudus. Buah roh ialah satu kasih. Ada 9 ya saudara. Satu kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, ke-8 kelemah lembutan, dan ke-9 penguasaan diri. Ada 9 saudara. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah ayat 24 dia bilang, barang siapa menjadi milik Kristus, atau barang siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bilang gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita sudah terima Yesus, kalau kita percaya Yesus, apalagi kita melayani Tuhan Yesus, saudara, Alkitab mencatat ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu keinginannya. Waktu Yesus disalibkan, dia sudah menanggung semua kutuk dosa kita. Nah waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita ada dalam Yesus, Yesus ada dalam diri kita. Waktu kita sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh kekuatan Roh Kudus, kita mampu menyalibkan semua kedagingan kita. Tidak sempurna dari hari ke hari. Hidup kita seharusnya dan selayaknya semakin hari semakin segambar, semakin selaras, semakin serupa dengan Kristus, dengan firman Allah. Makanya dia bilang begitu, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Perhatikan baik-baik. Dari mana kita tahu seorang anak Tuhan ini, pelayan Tuhan ini, hamba Tuhan ini, bahwa mereka sudah mengalami atau menerima kasih karunia Allah, atau sudah menerima Yesus sebagai Tuhannya, atau dia melayani Yesus sebagai Tuhan dan penciptanya? Lihat, ada enggak buah rohnya, saudara? Saya mau beritahu, bukan sok tahu, saudara, mau mengingatkan mungkin lah ya. Di akhir zaman Alkitab juga mencatat ada manusia akhir zaman yang mencintai dirinya sendiri. Sebelum kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, walaupun kita tidak tahu berapa lama lagi, tapi Alkitab mencatat pada akhir zaman manusia itu mencintai dirinya sendiri. Dan saudara, jangan saudara pikir kalau orang Kristen tidak masuk di sana. Ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, bahkan bisa melayani, tapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kita tidak sedang menghakimi, tetapi kita sedang menyatakan apa yang benar di hadapan kita. Kita tidak menghakimi. Oleh karena itu Yesus tadi bilang di Matius tadi, waspada dengan nabi-nabi palsu. Hati-hati, makanya saya kasih tema, mengenal dengan benar, bukan sekedar tahu dan melihat hebat. Wah, saudara tahu Alkitab mencatat ada pokok rindang lebat tapi tidak punya buah. Itu adalah sebuah perumpamaan atau sebuah ilustrasi kehidupan kekristenan yang mungkin kelihatannya wah, yang mungkin kelihatannya hebat. Seseorang yang mungkin kelihatannya hebat, luar biasa, rohani banget gitu ya. Saya tidak sedang marah, tapi saya sedang memberitakan apa yang benar. Saya juga masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kita harus belajar dan berusaha mengendalikan, menguasai diri, sangkal diri, pikul salib kalau mau ikut Yesus, kata Tuhan Yesus di Alkitab. Bahkan kadang-kadang kita melihat, oh ini orang ini hebat, orang ini waduh banyak pengikutnya atau jemaatnya gitu. Bagus sih banyak jemaat. Oh kalau khotbah dia kita merinding. Apalagi kalau dia berdoa, oh kita gemetar. Sah-sah saja. Tapi Alkitab mencatat, nanti kita akan lihat apa yang Yesus bilang di ayat yang terakhir. Kenali mereka sungguh-sungguh. Perhatikan hidup mereka, gaya hidup mereka. Lihat emosional mereka. Karena kita mencatat amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran.
Ada nggak penguasaan dirinya? Bicara soal kasih dan kebenaran gampang, saudara. Tinggal berbicara, apalagi orang yang fasih lidah. Tetapi lihat setelah dia berkhotbah, setelah dia berbicara, bagaimana dia menjalani kehidupannya di tengah-tengah orang banyak. Bagaimana karakter dan sifatnya dari hari ke hari. Karena Yesus tidak pernah mencatat di Alkitab. Kalau pelayananmu besar, urapanmu banyak, pasti masuk surga. Walaupun pelayanan besar itu bagus sekali. Saya juga pengen pelayanan saya besar. Tapi gak ada jaminan besar dan kecilnya itu jaminan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sempat nanti kita menerima pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, tapi rohana, saudara. Karena Alkitab mencatat, ujilah segala sesuatu. Mari belajar terus sebagai anak Tuhan. Kita ada di akhir zaman. Semakin dekat kedatangan Tuhan, akan semakin banyak hal-hal yang tidak seperti kita inginkan terjadi. Semuanya sudah tertulis di Alkitab saya dan saudara. Jangan cepat percaya, apalagi terpesona dan terpengaruh ikut-ikutan. Selalu kembali ke Alkitab. Kalau ada yang orang berbicara soal kasih dan kebenaran, lihat hidupnya, sekali lagi tidak sempurna. Dia harus ada kasih. Kalau kerjanya saling menjatuhkan dan saling merendahkan satu dengan yang lain, sesama hamba Tuhan, sesama anak Tuhan, dipertanyakan apakah Yesus sudah ada dalam hidup mereka. Karena Alkitab mencatat sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Yesus, saya dan saudara harus saling menopang satu dengan yang lain. Kita harus saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Kalau yang satu jatuh, yang lain mengangkat. Itu tugas saya dan saudara. Minimal mendoakannya. Tidak saling melemahkan, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan dan menjatuhkan. Itu bukan berasal dari Tuhan, itu adalah berasal dari setan. Amin, saudara. Tapi saya percaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang menerima pengajaran yang benar, yang berasal dari Alkitab. Amin, saudara. Mari terus belajar. Kalau saudara melihat ada pribadi, ada orang yang memberikan pengajaran tentang firman Tuhan, tapi hidupnya jauh dari kebenaran, sekali lagi bukan sempurna. Tetapi kita bisa melihat orang itu berusaha dan selalu belajar untuk menjadi teladan. Maka Yesus panggil kita, engkau adalah terang dan garam dunia. Minggu kemarin kita sudah bahas terang itu mempengaruhi ke hal yang lebih baik dan benar. Garam itu mempengaruhi, menjadi teladan, menjadi panutan bagi banyak orang. Terlebih buat orang percaya. Tetapi kalau mereka bukan lagi menjadi panutan dalam perkataannya, mereka bukan lagi menjadi teladan dalam karakternya, dalam sifat dan sikap tingkah lakunya, perbuatan, buah pikirannya, semuanya, saudara, perlu dipertanyakan. Yesus bilang hati-hati, waspada dengan nabi palsu. Namanya palsu itu, saudara, mirip tapi tidak sama. Selalu kembali ke Alkitab. Makanya kalau di Wahyu saudara baca ya, Yesus bilang begini, pegang apa yang ada padamu, aku akan segera datang. Apa yang ada pada kita? Iman kepada Yesus, firman Allah. Untuk kita bisa menjalani kehidupan selaras dengan firman Tuhan, gak harus sekolah Alkitab, jadi pendeta S1, S2 sampai S-teler. Walaupun itu tidak salah, selagi saudara diberikan kesempatan dan kemampuan, silahkan. Tapi jangan karena itu kasih Kristus tidak lagi terpancar dalam hidup saya dan saudara. Ingat baik-baik, panggilan nomor 1 saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, menjadi teladan bagi banyak orang lewat seluruh area hidup kita, menjadi contoh yang baik dan benar, menjadi panutan, menjadi saluran berkat, pembawa damai, pemberita tentang kasih Allah. Amin, saudara. Mari kita kembali. Orang yang sudah terima Yesus gak gila hormat, apalagi saling menentang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat ada enggak buah rohnya. Apa tadi saudara? Kasih, kebaikan. Saya baca sekali lagi ya saudaraku. Galatia 5 tadi. Kasih, ada pengampunan dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus. Ada sukacita, selalu ada alasan untuk bersukacita. Walaupun persoalan, pergumulan, masalah bertubi-tubi, tapi ada alasan untuk kita bersukacita. Ada kedamaian satu dengan yang lain, bahkan kesejahteraan. Ada kesabaran satu dengan yang lain, apapun situasi dan kondisinya. Ada kelemah lembutan, penerimaan satu dengan yang lain.
dan ada penguasaan diri, saudara. Kita bisa menguasai diri kita. Seharusnya kita mungkin marah karena memang kita diperlakukan betul-betul tidak benar. Tetapi kita berkata ada penguasaan diri. Penguasaan diri seseorang mencerminkan kedewasaannya di dalam Kristus sebagai orang percaya. Penguasaan diri seseorang mencerminkan pengenalannya akan Allah sebagai orang Kristen. Tapi kalau berkata hebat, luar biasa, sukses, berhasil, tapi tidak ada penguasaan dirinya, nol. Yesus yang ngomong. Makanya dia bilang begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan, sudah meninggalkan. Makanya di Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kau bisa mengerti mana kehendak Allah, mana yang bukan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Matius 12, saudara. Rekomendasi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, katanya. Kita buka Matius 12. Matius 12 ayat 33. Dikatakan begini, ayat 33 dan seterusnya saya akan bacakan. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Perhatikan, hai kamu, artinya dari buahnya lah pohon itu dikenal. Misalkan gini, kalau hidup kita ada buah Roh Kudus, ada penguasaan diri, ada karakter yang benar, menjadi teladan, orang lain akan tahu siapa sih sumber kita atau pokok kita? Yesus. Saudara, kalau belajar tentang firman Tuhan, mengenal pribadi Yesus, apa sih yang ada dalam diri Yesus? Kasih, pengampunan, penerimaan, kepedulian, kesabaran, keramahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah karakter Kristus, saudara. Nah, ayat 34 dia bilang ini, hai kamu keturunan ular beludak, kata Yesus, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau di hati kita ini jahat, apalagi ada roh jahat, maka mulut kita akan penuh dengan sumpah serapah. Sekali lagi saya ulangi, kalau di hati kita ini yang berdiam roh jahat, maka mulut kita ini, perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah sumpah serapah, mengutuk, merendahkan, menghina, menghakimi, menjatuhkan, melukai. Karena apa yang keluar dari mulut, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati, kata Yesus. Yesus yang ngomong. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Makanya dari perkataan kita, sekarang gak hanya dari perkataan kita, dari status kita akan kelihatan isi hati kita sebenarnya, saudaraku. Saudara, simpel aja. Kalau mau melihat isi hati seseorang, kita konteksnya ini dalam sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mau melihat seseorang itu baik atau tidak, benar atau tidak hatinya, lihat aja buah bibirnya, lihat statusnya, lihat pendapatnya, lihat responnya terhadap orang lain, lihat perlakuannya, perbuatannya, sikap dan tingkah lakunya. Lihat saja. Gak bisa dipungkiri, kalau manusia yang ngomong saya tidak percaya, tapi kalau Yesus yang ngomong, saya terlalu yakin dan percaya. Makanya dari hasil mulut seseorang kita akan lihat isi hatinya. Jangan bilang saya cuma bercanda, no. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Kalau hatinya saja najis, yang ngomongnya pasti najis-najis. Kalau hatinya pahit, ngomongnya pasti pahit-pahit. Kalau hatinya luka, pasti kerjaannya, perkataannya selalu melukai orang lain. Kalau hatinya sakit dan belum disembuhkan, maka perkataannya selalu menyakiti orang lain. Kalau hatinya jahat, perkataannya jahat. Tapi kalau hatinya manis, perkataan mulut bibirnya manis, saudara. Membangun, menasehati, mengarahkan, menghibur, menguatkan, saudara. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Be careful.
waspada dan hati-hati semaksimal mungkin. Karena kita sudah menerima anugerah kasih karunia Tuhan yang hebat luar biasa. Bukan karena kita kuat dan mampu menjalani hari-hari kita dengan baik, tapi semua karena Roh Kristus ada dalam diri saya dan saudara. Alkitab mencatat Roh Kudus akan menolong saya, menuntun kita semuanya, membimbing, membawa kita kepada segala kebenaran Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan benar, sekalipun belum sempurna, karena yang sempurna itu cuma Yesus Kristus Tuhan. Tapi ada perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan karakter kita dari hari ke hari. Lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, lewat doa, pujian, penyembahan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ada perubahan dari hari ke hari. Ada pertumbuhan iman, ada kemajuan dalam Tuhan. Ada kedewasaan, dari kedewasaan kepada kedewasaan yang lebih besar. Amin, saudara. Makanya saya berikan tadi tema mengenal dengan benar. Kenali dengan benar, saudaraku. Jangan asal percaya, apalagi di akhir zaman ini. Jangan asal ikut. Alkitab mencatat, jangan mengenyangkan telinga. Artinya kita cuma mau mendengarkan hal-hal yang enak. Saudara, Yesus untuk menyelamatkan kita hidup bebas dari kutuk, dari hukuman neraka, tidak enak. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Sakit, menderita, saudara. Ada kalanya kita harus sangkal diri. Itu bicara tentang penyangkalan diri. Ya, penderitaan. Tetapi hasilnya kemuliaan, sukacita dan kehidupan yang kekal. Ya, mari kita melihat apa Yesus ngomong ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Yesus sudah ngomong, gak semua orang nanti yang mengaku Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku, penebus dosaku. Atau gak semua orang nanti Tuhan, aku menyembahmu, percaya kepadamu. Gak semua orang yang memanggil namaku atau percaya kepadaku. Gak semua orang nanti yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa-Ku di sorga. Kenapa Yesus bicara soal kerajaan sorga? Karena itu sangat penting. Gak ada artinya saudara 1000 tahun hidup kalau akhirnya tidak bersama dengan Tuhan di sorga. Gak semua, kata Tuhan. Gak semua orang nanti yang memanggil namaku Tuhan, atau mengaku Yesus Tuhannya, atau memuji penyembah. Gak semua nanti masuk ke dalam kerajaan Bapa-Ku, kata Yesus. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, kehendak Bapa itu terlalu luas untuk diceritakan. Tetapi nomor 1 kehendak Bapa itu adalah miliki kasih. Makanya buah roh tadi nomor 1 kasih, dan diakhiri oleh penguasaan diri. Kalau seseorang memiliki kasih dalam hatinya, maka pasti dia punya penguasaan diri. Sekalipun sekali lagi tidak sempurna. Kenapa orang bisa menguasai diri? Karena ada kasih. Kalau bahasa Karo, orang Karo bilang, saya sekarang lagi tinggal di daerah Karo karena saya juga kebetulan suku Batak Karo ya saudara. Bahasa Karonya itu kasih kekelengan. Ada kasih. Kasih itu apa sih, Bu? Nomor 1 pengampunan, kedua penerimaan. Makanya Yesus bilang di Matius ya, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Bahkan Yesus pernah ngomong sama Petrus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia bersalah kepada aku Tuhan, kata Petrus. Yesus ngomong 7 kali 70 kali. Artinya tidak ada batas untuk mengampuni. Dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan. Kalau Yesus sudah ada dalam hidup kita. Apalagi ayat 22 bilang, waktu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Ayat 22 berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, kata Yesus. Kapan itu? Nanti, saudara. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Karena waktu Yesus nanti ngomong, gak semua orang yang berseru kepada Aku. Jadi ada orang ngomong, mungkin ini nabi-nabi palsu tadi, pelayan-pelayan yang hebat mungkin, hamba-hamba Tuhan yang hebat mungkin. Ya hebat dong saudara. Dia bilang begini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kan hebat dia bisa bernubuat, dia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Luar biasa tuh saudara. Mengusir setan demi namamu, berarti dia punya urapan, punya kuasa.
mengadakan banyak mujizat. Wow, bukankah ini yang spektakuler? Imannya kelihatannya hebat. Enggak semua orang sanggup ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, apalagi bangkitkan orang mati, ya kan? Ini adalah orang-orang yang betul-betul punya urapan, punya karisma. Tapi apa jawaban Yesus terakhir? Sangat mengejutkan. 23 Yesus ngomong gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, sadis banget. Sudah kerja keras untuk Yesus, kerajaan surga, buat mujizat, sembuhkan orang, usir-usir setan. Tapi pada akhirnya Yesus bilang, aku tidak kenal kau pembuat kejahatan. Sekarang pertanyaan begini, jahatkah seseorang menyembuhkan orang sakit, usir setan? Tidak. Tapi kenapa Yesus bilang aku tidak kenal kau? Artinya Yesus tidak mengakui orang ini. Maka Yesus bilang, kau pembuat kejahatan, enyah, binasalah. Apa saudara? Bisa nggak salah orang punya karunia, itu kan dari Tuhan. Saudara, ingat yang menyembuhkan orang sakit bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan, tapi nama Yesus. Bisa saja orang itu hidupnya nggak betul, tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya dan kedahsyatannya. Tapi bukan berarti orang yang melakukannya itu sudah benar di mata Tuhan. Ini maksudnya ayat ini. Saya tidak berkata kalau orang yang melakukan mujizat nggak benar. Enggak, ya terserah. Kalau mereka benar puji Tuhan, kalau enggak ya risiko masing-masing. Perlu nggak kita punya urapan, karisma? Perlu. Tetapi itu tidak segala-galanya. Itu untuk menolong pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada yang lebih daripada itu, yaitu karakter. Saudara ingat Yusuf dengan siapa ya? Simson. Yusuf itu sepertinya biasa-biasa. Simson itu sejak lahir sudah ada karisma karunia. Dia punya kekuatan yang powerful. Tapi siapa yang berkarakter? Siapa yang tahan uji? Siapa yang disertai Tuhan? Yusuf. Karena karisma karunia dikaruniakan Tuhan. Tapi karakter adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Karakter itu kita bangun bersama dengan Tuhan. Harus ada penyangkalan diri, harus ada penguasaan diri, saudara. Hati-hati. Jangan cepat percaya dengan semua pengajaran. Perhatikan, ada mata, ada telinga. Jangan terpukau. Jangan terpesona dengan itu semuanya, tapi terpesonalah dengan Kristus. Terpukaulah dengan Yesus yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Terpesonalah dengan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Mati berkorban untuk orang yang berdosa sementara dia tidak berdosa. Berpedomanlah, berpeganglah kepada ajaran Kristus. Pendeta, hamba Tuhan, kami ini bisa berbicara apa saja, tapi lihat hasil kehidupan. Lihat, ada gak buah rohnya? Kenali. Kalau cuma kita melihat, pandai berbicara, hebat kelihatan, tapi tidak ada karakter Kristus dalam hidupnya, lebih bagus dijauhi. Karena masih banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan apa yang dia khotbahkan. Kalau berbicara, semua orang bisa berbicara. Mungkin apa yang saya sampaikan ini agak keras, tetapi itulah yang Yesus sampaikan, saudara. Jangan terpengaruh dengan kebesaran, kehebatan seseorang. Jangan terpesona dengan kesuksesan, keberhasilan yang kelihatannya wah. No. Boleh saja. Kalau dia memang besar, hebat, wah, dipakai Tuhan luar biasa, puji Tuhan, haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Tapi lihat karakternya juga. Sesungguhnya tidak ada yang wah dan hebat.
hanya Yesus. Saudara, kalau boleh saya kasih tahu, saudara tahu siapa yang hebat dan wah? Yaitu satu, orang yang selalu memenangkan jiwa buat Yesus. Kedua, orang yang hebat itu orang yang memakai hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Ketiga, dia bisa menjadi teladan walaupun tidak sempurna. Dia bisa menjadi panutan, menjadi contoh yang baik dan benar, dan seterusnya. Saudara, mari kenali baik-baik pengajaran yang saudara terima. Sekali lagi tidak sempurna karena cuma Yesus yang sempurna, tetapi kita bisa mengenal, lihat hasil hidup mereka, dan lihat hasil hidup kita khususnya. Jangan cuma kita melihat orang lain, tapi lihat hasil hidup kita. Kira-kira kita ini sudah seturut enggak? Selaras enggak dengan firman Tuhan? Ada enggak kasih kita nih? Katanya kita anak Tuhan, pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa dimanapun saudara berada, mari kita terus belajar. Hiduplah seperti yang Yesus ajarkan, bukan seperti yang lain. Jangan di gereja hebat, di luar gereja gak ada bedanya dengan orang dunia. Memalukan dan menghina Tuhan. Pasti tidak ada tempat kita di surga. Ingat, lambat tapi pasti kita akan check out dari dunia ini, saudara. Entah karena apapun. Dan kemana kita akan pergi, dengan siapa kita akan nanti berada. Apa yang Yesus katakan di Alkitab, itu pasti digenapi. Kalau dia yang berjanji, dia menggenapi, dan dia tidak pernah tidak menepati apa yang dia janjikan. Kenali baik-baik, perhatikan baik-baik pengajaran yang saudara terima. Jangan cuma lihat di luarnya, tetapi lihat karakternya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita semua. Doa saya dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin serupa segambar dengan Yesus. Bukan sekedar berbicara, tapi lebih daripada itu. Biarlah hidup kita menjadi suratan Injil yang terbuka. Waktu orang melihat kita, waktu orang mendengar kita berbicara, mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Orang berkata, oh rupanya pengikut Kristus itu seperti itu ya. Rupanya pengikut Yesus itu seperti itu. Saling mengasihi, mengampuni, saling peduli satu dengan yang lain, saling menopang, menghargai, menghormati, saling membangun, saling mendorong untuk hal yang lebih benar, bukan saling menjatuhkan. Baik itu melalui perkataan kita, status kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, saudaraku. Kiranya saudara terberkati, dikuatkan dan diteguhkan, bahkan disemangati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari saudara, kita mau angkat satu pujian sebelum kita tutup. Saya mau saudara bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita, kerinduan hati kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan dimanapun kita berada. Saya mau kita angkat pujian ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, setiap pribadi yang mengaku pengikut Kristus, yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku orang percaya kepada Yesus. Kerinduan kita sebisa mungkin kita usahakan dari hari ke hari, supaya menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan dunia ini. Haleluya, katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan
menyenangkanmu Yesus, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Bapa, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, katakan melayanimu Yesus, layanimu. Hanya itu kerinduanku, melayanimu Tuhan, layanimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku Yesus, menyenangkanmu Bapa, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan, menyenangkanmu, mengasihimu lebih lagi, melayanimu Tuhan, menyukakan hatimu Bapa. Itu kerinduan hati kami. Ajar kami mengerti, mampukan kami melakukan kehendak-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ralabasyane. Haleluya, kami bermazmur bagimu, kami sembah Kau, kami puji tinggikan nama-Mu. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya, shinaralamaya rabasane. Iralabarashanaralamaya ramasandaralama. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Biarlah yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah yang menjadi komitmen kami, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa di sorga. Mampukan kami untuk terus belajar dan berusaha, tentunya dengan pertolongan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Supaya kami benar-benar boleh menggenapi panggilan-Mu atas hidup kami. Supaya dimanapun kami berada, apapun level kami boleh menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dan benar, menjadi berkat bagi banyak orang lewat seluruh area hidup kami. Sehingga kami tidak hanya tahu dan mendengar firman, tetapi bahkan memberitakan firman, tetapi kami tidak menjadi pelakunya. Hamba-Mu terbatas memberitakan firman-Mu hari ini, tapi Roh Allah yang ada dalam diri umat-Mu akan terus mengajarkan, mengerjakannya. Antarkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami untuk melakukannya sebagai tanda bahwa kami milik Kristus dan Yesus ada dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi suratan Injil yang terbuka bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang melihat kami boleh melihat pribadi Yesus yang penuh kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Teguhkan iman percaya mereka, ajar mereka tetap berpegang teguh kepada firman Allah, senantiasa waspada, senantiasa berhati-hati dalam mengiring Tuhan
dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji termulia nama-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, terlebih jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, ke dalam tangan Tuhan. Diberkati mereka dan diberkati Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersyukur, semua kita yang percaya dan terima berkat Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk semua di tempat saudara.